Halo Aries, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Apapun yang kamu harapkan atau inginkan juga segera terwujud menjadi kenyataan ya, amin. Oke, kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu ya. Untuk bulan Agustus ya, energi Agustus. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, bisa cek di beranda tulis video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Pesan semesta buat kamu ya, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries ya. Ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada Ace of Cups. Wow. Aku lihat di sini ada cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu ya. Kayaknya hati kamu bakal digetarkan nih oleh seseorang ya. Ya pokoknya kamu akan merasakan jatuh cinta di sini atau dicintai. Ada perasaan yang berbunga-bunga, senang, gembira gitu ya. Yang namanya orang jatuh cinta tuh kayak apa sih ya, tahu sendiri ya. Mungkin kamu suka senyum-senyum sendiri ketika melihat orang itu, atau ngelihat perlakuan orang itu sama kamu kayak gitu. Yang intinya di sini akan hadir kedatangan cinta baru buat kamu ya. Seseorang yang aku lihat, seseorang ini tulus sama kamu ya, bener-bener love banget gitu loh sama kamu. Jadi jangan heran kalau nanti kehadiran orang ini tuh bener-bener memperlakukan kamu itu dengan baik ya, dengan baik gitu ya, seperti itu. Kemudian di sisi lain aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan ya, mungkin tawaran pekerjaan baru, peluang kerjaan baru bisa ya, seperti itu. Tapi bisa juga di sini menandakan kamu sudah bisa self love ya, udah bisa kayak jatuh cinta, tapi jatuh cinta bukan dengan seseorang ya, tapi kayak udah bisa memenuhi perasaan kamu sendiri ya. Mungkin kamu udah bisa jatuh cinta dengan kehidupan, jatuh cinta dengan diri kamu sendiri gitu ya, yang dimana tanpa orang lain itu kamu bisa bahagia gitu loh. Kamu bisa memenuhi perasaan kamu sendiri ya, tanpa harus orang lain memenuhi kamu, atau tanpa harus orang lain itu membuat kamu merasa bahagia gitu loh. Jadi kamu bisa membuat diri kamu sendiri bahagia, seperti itu. Nah itu adalah hal terbaik dalam hidup seseorang ya, yang pernah yang pernah ada gitu. Karena nggak semua orang itu bisa membuat diri sendiri bahagia. Kebanyakan orang itu dia bisa bahagia kalau ada orang lain bikin dia seneng, bikin dia happy gitu ya. Tapi kamu enggak gitu loh. Kamu udah bisa self love, bisa membuat diri kamu sendiri bahagia, bisa memenuhi perasaan diri kamu sendiri gitu loh. Ya, tanpa orang lain membuat diri kamu bahagia itu kamu udah bisa menyenangkan diri kamu sendiri atau membuat diri kamu bahagia gitu loh. Nah, jadi kayak nggak dipengaruhi oleh hal-hal lain gitu ya, faktor lain dari luar diri kamu, seperti itu. Nah ini tuh bagus banget gitu loh. Ini juga menandakan bahwa puncak dari spiritual seseorang, atau kayak apa ya istilahnya, katakanlah hebat lah gitu loh, katakanlah kamu hebat lah gitu loh, seperti itu kehebatan seseorang. Nah seperti itu. Jadi di antara banyaknya orang itu nggak semua orang bisa seperti itu gitu, makanya bisa dibilang kayak hebat, kamu itu hebat gitu ya. Dan ketika orang bisa mencapai titik ini, puncak ini gitu, itu nggak ada yang bisa mempengaruhi dia gitu, nggak ada yang bisa mengganggu ketenangan dia gitu. Jadi kalau misalkan ada orang lain itu memperlakukan dia dengan baik atau enggak, itu udah terserah gitu, udah nggak ada pengaruh lagi gitu loh. Cuman ada titik juga dia akan merasa lebih selektif gitu loh. Oke, karena di sini orang yang begini tuh udah punya batasan yang jelas gitu. Dia tahu apa yang bisa dia terima dan enggak gitu loh. Ya, seperti itu.
Kemudian di sini ada iya kan, ada kedatangan seseorang di sini. Mungkin seseorang ini akan menawarkan cinta sama kamu kalau orang baru. Kalau orang lama bisa juga pasangan kamu sendiri. Mungkin dia akan kayak melamar kamu gitu ya, memberikan kamu mungkin bunga gitu dan bilang untuk beberapa orang kalau nembak ya mungkin dia akan bilang cinta sama kamu, ingin jadi pacar kamu gitu ya. Kalau pasangan kamu sendiri ya mungkin dia akan bilang maukah kamu menikah denganku kayak gitu. Wow, so sweet ya. Oke, untuk kamu yang menginginkan ini aminkan aja ya, karena di sini aku lihat juga ada Ace of Cup gitu ya. Jadi seseorang ini tuh bener-bener tulus gitu. Cuman kamu yang ada di hatinya dia gitu. Bisa saja ini memang pasangan kamu sendiri yang akhirnya memutuskan untuk melamar kamu seperti itu. Oke. Yang lainnya mungkin ya di sisi lain aku lihat mungkin ya orang lama yang sudah lama menunggu mungkin ya, atau kamu yang menunggu orang ini untuk datang ngungkapin perasaannya bisa juga. Oke, kita lihat lagi. Dan juga mungkin ini tawaran pekerjaan ya, atau seperti yang lihat tadi diterima kerja. Page of Wands di sini. Ini juga menandakan bahwa seperti yang bilang tadi, kamu udah bisa terpenuhi gitu ya dari dalam batin kamu dan kamu sendiri. Nah, akhirnya di Knight of Cup ini aku ngeliat kamu udah jauh lebih baik, jauh lebih tenang gitu, dan kamu kayak lebih mengikuti apa yang kamu rasakan gitu. Makanya tadi gue bilang punya batasan yang bagus gitu loh, punya batasan yang sehat gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang sekiranya enggak ini ya udah gitu, itu terserah mereka. Ya kayak ibaratnya gini, aku memperlakukan kamu itu terserah aku gitu, kamu memperlakukan aku itu terserah kamu, kayak gitu loh istilahnya. Tapi kalau sekiranya perlakuan orang itu sekiranya kurang bagus lah, kurang baik gitu ya, karena batasannya ada bicara tentang batasan. Biasanya orang yang bisa membuat batasan ini tahu apa yang bisa dia toleransi dan enggak, kayak gitu loh ya. Jadi kalau misalkan perlakuan orang itu tidak bisa ditoleransi, ya udah dia akan kayak jaga jarak atau menjauh kayak gitu loh. Bukan berarti bisa diterima semua kayak gitu istilahnya ya, karena di sini mengikuti apa yang dia rasa gitu. Dia nggak mau ketenangan batinnya yang udah dia bangun ya itu akan rusak gitu, atau energinya itu akan keseret lagi oleh hal-hal yang kurang menyenangkan gitu loh istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian di sini ada Page of Wands ya, ini menandakan juga aku lihatnya kayak lebih selektif atau kayak dilihat-lihat dulu gitu. Kalau oke, gini baru bertindak. Nah istilahnya kayak gitu. Oke. Kemudian di sisi lain juga aku lihat ini mungkin ada berita bagus tentang pekerjaan ya. Seperti yang tadi mungkin ada pekerjaan baru ya. Pokoknya bagus di pekerjaan. Dan untuk beberapa orang mungkin kamu akan mulai satu petualang ya. Aku nggak tahu maksudnya petualang ini gimana. Bisa ini pindah tempat baru. Karena di Knight of Cup ini juga kayaknya ada pergerakan di kamu yang mungkin selama ini kamu diam ya. Kamu ingin pindah tempat ya, ingin bukan traveling ya, tapi kayak pindah tempat. Ini bisa ada kaitannya dengan mungkin lingkungan kamu kurang bagus gitu ya, mungkin di sekitar kamu itu penuh dengan orang-orang toksik bisa, dan kamu itu nggak tahan di situ, bisa seperti itu. Tapi bisa juga ada kaitannya dengan pekerjaan yang dimana kamu ngerasa kalau kamu pergi keluar dari daerah kamu itu kamu akan dapat pekerjaan yang lebih baik, uangnya lebih baik. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan di sini kamu udah lama menunggu ya. Nah, akhirnya kamu mulai bergerak di sini karena Page of Wands ini juga menandakan bahwa kayak ada energi yang istilahnya antusias, kemudian semangat dan kayak gitu loh. Ya, ada keberanian kayak gitu. Seperti itu untuk mulai melakukan aksi gitu, tindakan gitu. Ya, makanya tadi gue bilang kayak orang yang ingin berpetualang atau siap untuk petualang baru gitu loh. Ya, petualangan baru. Ini bukan tentang cinta ya, tapi kayak lebih ke
pergi kemana gitu ya, atau kayak ke tempat baru, kemudian di situ kan bisa dibilang kayak petualang baru gitu loh, karena di tempat baru berarti kan menjelajah hal-hal baru. Begitu juga di pekerjaan, mungkin pekerjaan baru. Nah, di pekerjaan baru itu kan juga belajar hal-hal baru gitu ya di pekerjaan itu gitu, pekerjaan yang sebelumnya mungkin belum pernah kamu kerjain gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini bisa menjawab pertanyaan kamu ya, yes or no, atau bisa menjadi pesan saran nasihat untuk situasi dan kondisi kamu saat ini. Iya kan? Di sini juga ada you ready. Nah, sepertinya kamu udah siap nih. Gitu. Memang kamu udah siap di sini untuk sesuatu hal yang baru. Gitu. Ya. Dan untuk beberapa orang ini aku rasa kayak memang ini siap untuk menerima cinta baru ya, siap untuk membuka hati lagi di sini. Oke. Ini banyak pelajaran juga ya untuk kamu yang seperti yang bilang tadi, sepertinya kamu udah bisa bahagia dengan diri kamu sendiri tanpa ada orang lain yang memenuhi kamu kayak gitu. Karena di sini ada you ready, sepertinya kamu udah banyak sekali belajar memproses emosi kamu yang sebelumnya gitu, makanya kamu jauh lebih baik di sini. Oke. Kamu sempat apa ya istilahnya mengalami sebuah fase yang kurang menyenangkan di masa lalu ya, hingga sampai kamu bisa menjadi seseorang yang seperti itu gitu. Makanya tadi gue bilang kamu hebat gitu loh, nggak banyak orang itu bisa seperti itu atau ada di titik itu gitu. Kebanyakan orang itu pengen dibahagiakan gitu ya, ada orang lain yang membuatnya merasa senang baru, atau kayak ketika mendapatkan ini, mendapatkan itu, baru dia merasa senang, baru merasa bahagia gitu. Tapi kamu nggak seperti itu gitu, karena kamu nggak mencari validasi dari luar, kamu membangun diri kamu dari dalam gitu. Dan ini prosesnya nggak mudah. Oke. Kamu punya banyak pengalaman di sini, mau pelajaran, kamu mengambil pelajaran dari masa lalu kamu banyak banget di sini, sehingga di sini kayak kamu udah siap untuk sesuatu hal yang baru ya. Kemudian kita lihat pesan cinta untuk kamu yang single. Oke, untuk beberapa orang ini kayaknya aku ngerasa kayak kamu siap menerima blessing ya, atau berkah, aku nggak tahu blessingnya apa. Bisa ini cinta yang lebih tulus buat kamu ya, karena di sini ada wedding. Untuk yang single mungkin akan ada seseorang yang datang melamar kamu, atau kayak orang yang tepat gitu loh ya, seperti itu. Dia bukan orang yang dulu nyakitin kamu, flirting ya, manfaatin kamu dan begini dan begitu gitu ya, enggak. Tapi di sini kayak lebih ke ya, dia adalah orang yang tepat. Bisa juga ya, kamu menerima berkah atau blessingnya ini orang yang serius, orang yang akan menjadi pasangan kamu, orang yang akan menua bersama kamu gitu. Jadi untuk yang single ini siap-siap ya, seperti itu. Dan Oke, entah kenapa aku ngerasa di sini juga ada beberapa yang mungkin ini orang lama yang kembali bisa ya. Orang lama yang dulu mungkin pernah melewatkan kamu, atau mungkin memang kamu selama ini tuh nunggu kehadiran orang ini kembali, bisa juga ya. Karena ini untuk yang single. Jadi kayak semacam kalian berpisah gitu ya, tapi ketika perpisahan itu tuh kayak menyadari gitu loh, ternyata tuh cuman kamu gitu loh, orang yang penting gitu ya, penting lah kayak katakanlah seperti itu. Kamu pun mungkin juga merasakan hal sama gitu. Makanya ketika seseorang ini kayaknya kembali sama kamu, kamu menerima orang ini gitu, dan mungkin kamu akan nikah sama orang ini gitu, karena sudah mengalami fase perpisahan ya, yang dimana benar-benar menyadari bahwa yang dia inginkan tuh kamu gitu. Begitu juga kamu juga ngerasa kayak yang kamu inginkan tuh dia gitu. Makanya tadi aku bilang kayak melewatkan seseorang gitu, seperti itu. Karena dulunya mungkin waktunya nggak siap atau nggak tepat gitu loh, dan saat ini tuh tepat gitu ya. Setelah kalian mengalami perpisahan dan juga ada proses yang terjadi di
saat kalian berpisah gitu. Ya, untuk menyadari hal-hal yang belum kalian sadari saat kalian bersama gitu. Dan akhirnya mungkin orang ini datang lagi memutuskan untuk memilih kamu gitu, menjadi pasangan hidupnya bisa gitu. Ya. Tapi kalaupun dia orang baru di sini kesannya kayaknya langsung to the point sama kamu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kamu nggak pacaran lama gitu. Dia langsung ngelamar kamu atau ngajakin kamu nikah gitu. Kemudian kita lihat untuk yang berpasangan. Give your relationship a chance. Di sini aku melihat beri kesempatan di dalam hubungan ini. Jadi aku lihat ada beberapa ini yang berpasangan ini juga sama ya. Mungkin akan ada mungkin pasangan kamu di sini yang minta untuk memperbaiki hubungannya gitu, jadi nggak benar-benar berpisah kamu dengan dia, tapi lebih membuat hubungan ini tuh bekerja lagi gitu loh. Oke. Mungkin akan ada keterbukaan ya, mungkin dia akan mengungkapkan perasaan dia ke kamu atau minta maaf ke kamu seperti itu. Dan gak ingin melepaskan kamu. Oke, kalau ada perbaikan-perbaikan di sini yang sempat mungkin kalian berjeda atau berjarak gitu ya, atau kayak ada kemunduran sebentar gitu ya, karena ini untuk berpasangan ya. Jadi kalaupun kamu ada jeda atau jarak itu kamu belum putus gitu ya, mungkin kayak hanya menarik diri sebentar gitu untuk kalian memahami perasaan masing-masing atau kayak ada problem gitu. Nah di sini aku rasa kayak mungkin pasangan kamu ini ya, makanya tadi aku bilang di Knight of Cup ini bisa saja pasangan kamu kembali gitu untuk meminta kesempatan gitu, atau kayak katakanlah mengungkapkan perasaan dia gitu loh yang sebenarnya gitu, bilang mungkin pengen baikan sama kamu, memperbaiki hubungannya ini gitu ya, seperti itu. Karena di sini kayak ingin membuat hubungan ini tuh bekerja kembali gitu loh. Akan ada komunikasi ataupun kayak dia langsung datang ke kamu gitu. Oke, kalau misalkan kalian yang tidak ada pemisahan di sini, ya di sini cuma kayak disarankan untuk kamu lebih effort gitu ya. Jadi kayak jangan pasif gitu loh. Biar hubungan ini bekerja tuh kamu harus ngapain gitu loh. Jadi harus melakukan sesuatu gitu loh. Jangan nunggu pasangan melakukan sesuatu buat kamu, tapi kamu harus melakukan sesuatu untuk pasangan kamu gitu. Biar hubungan ini tuh kesannya nggak apa ya, kesannya tuh kayak nggak lempeng aja gitu loh. Ya mudah-mudahan kalian paham ya, ini untuk kamu yang konteksnya kamu masih oke-oke aja gitu, masih bersama pasangan kamu, tapi hubungan kamu itu kayak gitu-gitu aja gitu loh, kayak kesannya tuh datar gitu loh, atau mungkin terasa kayak membosankan gitu loh, kayak ada hubungan tapi serasa tidak dalam hubungan gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah di sini kamu kayak diminta untuk gimana sih caranya agar hubungan itu tuh bisa bekerja gitu loh, bisa kembali lagi terasa hidup. Nah istilahnya tuh kayak gitu, nggak terasa seperti itu gitu ya, ada pasangan tapi kayak nggak ada. Nah kayak gitu loh istilahnya ya. Makanya di sini kamu harus lebih effort, jangan nunggu pasangan effort gitu loh ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Terima kasih, sampai jumpa.